Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dafa Mustafa. Saya dari kelas MPI 3B dengan NIM 231-2541. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan video materi tentang pendekatan perencanaan pendidikan. Oke, langsung saja. Yang saya akan bahas pertama yaitu tentang hakikat pendekatan rencana pendidikan. Hakikat pendekatan rencana pendidikan atau yang bisa disingkat EPRP itu adalah suatu konsep yang digunakan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. PRP ini berfokus pada pengembangan rencana pembelajaran yang sistematis, terstruktur, dan terkait dengan tujuan sasaran yang ingin dicapai. Nah, PRP ini memiliki beberapa hakikat yang penting. Ada 5. Yang pertama itu ada fokus pada tujuan. Yang kedua ada sistematis dan terstruktur. Yang ketiga berfokus pada proses dan hasil. Yang keempat ada fleksibel dan adaptif. Dan yang kelima itu ada menggunakan sumber belajar yang efektif. Saya jelaskan yang pertama, fokus pada tujuan. Nah, PRP ini fokus pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Tujuan ini harus jelas, spesifik, dan dapat diukur. Dengan demikian, guru dan siswa dapat memahami apa yang ingin dia capai dan juga tahu cara bagaimana mencapainya. Lalu yang kedua ada sistematis, proses dan hasil. Nah, PRP ini tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga pada proses pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian, guru dan siswa dapat memahami bagaimana sih mencapai tujuan dan apa yang kita pelajari. Lalu yang ketiga ada berfokus pada proses dan hasil. Nah, PRP ini tidak berfokus pada hasil belajar, tapi juga pada proses pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian, guru dan siswa dapat memahami bagaimana mencapai tujuan dan apa sih yang dipelajari. Lalu yang keempat ada fleksibel dan adaptif. Nah, fleksibel dan adaptif ini terhadap perubahan dan kebutuhan siswa. Dengan demikian nih, guru itu dapat mengadaptasi rencana pembelajaran dengan situasi kondisi yang berbeda-beda. Nah, lalu yang terakhir itu ada menggunakan sumber belajar yang efektif. PRP ini menggunakan sumber belajar yang efektif relevan dengan tujuan pembelajaran. Sumber belajar ini dapat berupa seperti buku, media elektronik, atau pengalaman langsung. Dan juga ada manfaatnya. Manfaat PRP ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama itu ada meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran karena guru dan siswa memiliki tujuan yang jelas dan rencana yang sistematis. Lalu manfaat yang kedua itu ada meningkatkan motivasi siswa. Karena siswa memiliki tujuan yang ingin dicapai dan dapat mengetahui kemajuan mereka itu. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, PRP ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena guru dapat mengembangkan rencana pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu yang terakhir ada meningkatkan akuntabilitas guru. Nah, PRP dapat meningkatkan ini karena guru itu harus mempertanggungjawabkan rencana dan proses pembelajaran. Nah, oke, lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembahasan mengenai justice atau pendekatan kebutuhan sosial. Nah, pendekatan kebutuhan sosial ini adalah suatu konsep yang digunakan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran untuk memahami, mengidentifikasi kebutuhan sosial siswa dan juga masyarakat.
Pendekatan ini berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan sosial spesifik dan kemudian mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, definisi kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh individu dan masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. Dan kebutuhan sosial ini dapat berupa kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan, atau kebutuhan psikologis seperti rasa aman, cinta, dan penghargaan. Lalu, ada ciri-ciri pendekatan kebutuhan sosial. Ada 4 ciri-cirinya, yaitu yang pertama itu adalah fokus pada kebutuhan sosial. Nah, pendekatan ini berfokus pada kebutuhan sosial siswa dan masyarakat, sehingga materi pelajaran dan strategi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Lalu yang kedua ada partisipasif dan kolaboratif. Ini melibatkan siswa dan juga guru sebagai pelaku aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan sosial dan mengembangkan strategi pembelajaran. Lalu yang ketiga ada fleksibel dan adaptif. Nah, pendekatan kebutuhan sosial dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan sosial yang dihadapi, sehingga guru dan siswa dapat mengadaptasi strategi pembelajaran dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir itu ada berorientasi pada pembelajaran yang signifikan. Nah, pendekatan kebutuhan sosial berorientasi pada pembelajaran yang signifikan, yaitu pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan sosial dan membuat siswa memiliki kesadaran kemampuan memecahkan masalah sosial. Nah, manfaat pada kebutuhan sosial ini ada memiliki beberapa manfaat. Salah satunya meningkatkan kesadaran sosial. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Lalu yang ketiga ada meningkatkan partisipasi siswa. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, pendekatan kebutuhan sosial ini adalah suatu konsep yang penting dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Dengan mengidentifikasi kebutuhan sosial siswa dan masyarakat dan mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, pendekatan kebutuhan sosial dapat meningkatkan kesadaran sosial, kemampuan memecahkan masalah, partisipasi siswa, dan juga kualitas. Baik, pembahasan berikutnya yaitu ada merencanakan pendekatan intra-educational extrapolation. Nah, pengertiannya itu ini adalah suatu konsep yang digunakan dalam pendidikan untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan siswa dengan cara menghubungkan materi pelajaran yang satu dengan lainnya. Tujuan dari ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep yang kompleks dan memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, ada pula manfaatnya. Manfaat dari ini yaitu memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep yang kompleks. Lalu ada yang kedua yaitu memperluas pengetahuan siswa dengan cara menghubungkan materi pembelajaran yang satu dengan lainnya. Jadi digabungkan materi-materi pembelajaran yang ada. Lalu yang ketiga itu adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, siswa harus belajar, dia harus bisa memecahkan masalah yang dihadapi sendiri ataupun bersama-sama. Jadi dia harus mempelajari itu. Lalu yang keempat ada membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Siswa harus bisa berpikir kritis, harus bisa beranalisis, jadi seperti itu. Lalu kita selanjutnya itu merencanakan pendekatan intra-educational and extrapolation. Nah, untuk merencanakan pendekatan ini, guru dapat mengikuti langkah-langkah berikut nih. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah identifikasi materi pembelajaran yang berkaitan. Nah, guru tuh harus mengidentifikasi materi pelajaran yang berkaitan dengan konsep yang akan diajarkan. Materi pelajaran yang berkaitan ini dapat berupa materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya ataupun sesudah, ataupun materi pelajaran yang akan dipelajari kemudian. Nah, lalu ada yang kedua. Yang kedua itulah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, apain sih tujuan pembelajaran itu? Nah, guru tuh harus menentukan loh, karena tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan menggunakan pendekatan intra-educational extrapolation. Tujuan pembelajaran harus spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound, smart. Nah, lalu ada yang ketiga itu mengembangkan strategi pembelajaran. Nah,
Guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Nah, strategi pembelajaran ini dapat berupa seperti diskusi, lalu kerja kelompok, presentasi, dan aktivitas lainnya yang bisa membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang kompleks. Nah, lalu yang terakhir itu adalah menganalisa hasil pembelajaran. Nah, guru harus menganalisa hasil pembelajaran untuk mengetahui, oh, apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, dari hasil analisa ini dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam mengembangkan pendekatan inter-educational extrapolation. Nah, pendekatan ini tuh adalah suatu strategi yang efektif untuk memperluas pengetahuan, kemampuan siswa, dan juga merencanakan pendekatan. Guru dapat juga membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang kompleks dan memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi, guru dan siswa harus bersinergi, memecahkan masalah, memiliki tujuan yang sama. Jadi harus sangat bersinergi, harus bekerja sama untuk memiliki tujuan yang kompleks agar siswa dan guru mengerti apa yang dia capai, apa yang diinginkan, apa yang tujuannya apa. Harus guru dan siswa itu harus memiliki itu. Pembahasan selanjutnya yang keempat yaitu kedekatan demografis dan juga pembuktiannya. Kedekatan demografis ini adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan kemiripan atau kesamaan antara dua atau lebih wilayah atau kelompok masyarakat dalam hal karakteristik demografisnya. Karakteristik demografis tersebut meliputi beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan juga lain-lain. Nah, di sini ada pembuktiannya. Ada beberapa metode. Nah, antara lain itu ada yang pertama itu ada analisis data sensus, yang kedua ada indeks kedekatan demografis, lalu yang ketiga itu ada analisis faktor, lalu yang keempat ada regresi logistik. Nah, yang pertama ini adalah analisis data sensus. Analisis data sensus ini dapat digunakan untuk membandingkan karakteristik demografis antara dua atau lebih wilayah atau kelompok masyarakat. Nah, data sensus yang digunakan dapat berupa data tentang jumlah penduduk, komposisi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan juga yang lainnya. Lalu, yang kedua itu ada indeks kedekatan demografis. Nah, indeks kedekatan ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara dua atau lebih wilayah atau kelompok masyarakat dalam hal karakteristik demografisnya. Indeks ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus-rumus statistik tertentu. Jadi ada rumus-rumus statistik tertentu untuk mengukur ini semua. Lalu yang ketiga ada analisis faktor. Nah, analisis faktor ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiripan antara dua atau lebih wilayah ataupun kelompok masyarakat dalam hal karakteristik demografisnya. Nah, lalu yang terakhir ada regresi logistik. Apa sih regresi logistik? Itu adalah metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel demografis dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kemiripan antara dua atau lebih wilayah kelompok masyarakat. Nah, sini saya akan jelaskan beberapa contoh kasusnya tentang ini. Contoh kasus yang dapat digunakan untuk membuktikan kalau itu demografis. Salah satunya itu adalah yang pertama itu adalah membandingkan karakteristik demografis antara penduduk kota dan juga penduduk desa. Nah, lalu yang kedua ada membandingkan karakteristik demografis antara penduduk yang berusia muda dan juga penduduk yang berusia tua atau lansia. Lalu yang ketiga itu ada membandingkan karakteristik demografis antara penduduk yang berpendidikan tinggi atau sarjana dan juga penduduk yang berpendidikan rendah. Nah, dalam contoh kasus di atas ini ya, kita dapat menggunakan metode-metode yang telah disebutkan di atas untuk membuktikan bahwa terdapat kedekatan demografis antara dua atau lebih wilayah kelompok masyarakat. Baik, materi sudah dipaparkan, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Nah,
dan efisien, perlu diintegrasikan beberapa pendekatan. Nah, beberapa pendekatan itu ada pendekatan social justice, ada pendekatan intra-educational, extrapollination, dan juga ada pembuktian kedekatan demografis. Nah, dengan demikian dapat dihasilkan suatu perencanaan pendidikan yang lebih efektif dan juga keberlanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.